warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Vivi, di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang yang pertama, kondisi geografis Arab pra-Islam, kemudian yang kedua, kondisi ekonomi Jazirah Arab pra-Islam, dan yang ketiga, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Silakan disimak baik-baik, dan jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di forum diskusi. Kondisi geografis Jazirah Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab menyebut tempat tinggal mereka sebagai Jazirah Arab atau Pulau Arab. Dan layaknya sebuah pulau, daratan ini dikelilingi oleh laut di tiga sisinya dan oleh padang pasir di satu sisi lainnya. Nah, pulau ini menyajikan sebuah contoh yang unik tentang hubungan yang tidak pernah putus antara masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi jika kalian nanti membahas tentang kondisi Jazirah Arab pra-Islam, kalian akan menemukan jawaban kenapa sih orang Arab suka berperang, kenapa sih fanatismenya orang Arab itu tinggi, dan kenapa sih orang Arab itu senang berpindah-pindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Itu erat hubungannya dengan kondisi geografisnya. Baik, Jazirah Arab merupakan sebuah semenanjung yang luasnya hampir mencapai 3.000 km persegi. Nah, terletak di barat daya Asia dan berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia atau Teluk Arab di sebelah timur, Laut Merah di sebelah barat, Lautan India di sebelah selatan, Irak dan Syria di sebelah utara. Nah, meskipun daerah ini bisa dihitung sebagai daerah yang dikelilingi laut, namun daerahnya hampir 5/6 wilayahnya merupakan padang pasir atau Sahara yang tandus dan luas. Seakan-akan tak terbatas dan tidak tampak ada tumbuh-tumbuhan yang rindang di kebanyakan daerah ini. Nah, di tempat ini juga jarang mendapatkan curah hujan yang mengakibatkan iklimnya menjadi salah satu negeri terkering dan terpanas di dunia. Bahkan, sungai-sungai yang berada di daerah ini juga sering mengalami kekeringan dan hanya tampak digenangi air ketika musim hujan. Dari sisi kondisi cuaca, Semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun wilayahnya diapit dua lautan di barat dan timur, lautan itu terlalu kecil untuk dapat mempengaruhi kondisi cuaca Afroasia yang jarang turun hujan. Nah, lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembapan saja di wilayah daratan. Masyarakat daerah ini tampak miskin dan sering terjadi saling merampas harta, bahkan mereka membunuh anaknya sendiri karena takut miskin. Nah, kondisi inilah yang nantinya akan direformasi Al-Quran dengan memberikan peraturan larangan perampasan terhadap harta orang dengan jalan yang tidak benar dan larangan membunuh anak karena merasa khawatir akan kemiskinan. Ini yang akan dibenahi oleh Al-Quran. Nah, Arabia dengan kondisi geografis yang seperti saya sebutkan di atas tadi, dengan wilayah yang tandus dan gersang, itu telah menyelamatkan masyarakatnya dari serbuan dan penindasan bangsa asing. Jadi memang pertahanan mereka tuh kuat. Itulah yang menyebabkan kenapa Jazirah Arab itu tidak pernah ditindas oleh bangsa asing atau tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, pada sisi lainnya itu ada sisi positifnya tadi, karena kekuatan masyarakatnya dan juga kondisinya seperti itu, penjajah tidak berani atau tidak datang ke daerah Jazirah Arab untuk menjajah. Namun pada sisi lainnya, kegersangan Jazirah Arab ini mendorong mereka menjadi pedagang-pedagang ke daerah lain. Nah, ini karena tidak ada sulit memperoleh bahan makanan di daerahnya sendiri, maka orang-orang di Jazirah Arab ini lebih sering untuk berdagang keluar daerah atau yang disebut dengan kafilah dagang. Nah, keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang Sahara juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Nah, kecintaan akan kebebasan ini membuat mereka tidak pernah menerima dominasi pihak lain. Nah, itulah kenapa ketika datang Nabi Muhammad dengan syariatnya, karena mereka jiwanya adalah jiwa bebas, mereka tidak mau diatur. Kemudian dengan adanya syariat Islam, mereka menganggap Nabi Muhammad terlalu banyak aturan.
Sehingga di awal kedatangannya Nabi Muhammad justru banyak mendapatkan pertentangan dari orang-orang di Mekah terutama. Nah, peperangan yang terjadi di awal masuknya Islam di Jazirah Arab itu sangat berkaitan dengan kondisi geografis saat itu. Keadaannya gersang, hawanya panas, lahannya tandus, menjadikan hukum rimba sebagai suatu benteng pertahanan untuk hanya sekedar memberikan hak pada perut. Perang yang terjadi saat itu bukanlah suatu syariat yang harus ditiru muslim pada periode selanjutnya atau pada periode saat ini. Namun perang saat itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Maka yang harus dilakukan saat ini adalah berjuang dan berijtihad sesuai dengan kondisinya masing-masing, tidak dengan mengobarkan semangat perangnya. Jadi salah jika ada yang berpendapat, dulu juga perang nih pada masa Arab tuh, atau Nabi Muhammad dulu juga berperang, kita sekarang juga harus perang dulu dong, harus nyunah dan sebagainya. Nah, itu adalah perspektif yang salah terhadap memahami perang itu sendiri. Nah, selain Mekah, yang sering disebutkan adalah Syam adalah wilayah yang sering pula disebut dalam sejarah peradaban Islam. Nah, kata Syam itu berasal dari kata Saryaniah yang kembali kepada Syam bin Nuh yang tinggal di negeri tersebut sesudah terjadi banjir. Nah, kalau dengar kisahnya Nabi Nuh, itu letaknya ada di Syam. Nah, kalau kita mencari Syam pada peta dunia saat ini, kita tidak akan nemu kata-kata Syam ini. Karena Syam itu pada dasarnya adalah mencakup daerah-daerah yang saat ini menjadi negara independen, yaitu Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Nah, 4 negara ini dulunya adalah Syam, kemudian terpecah menjadi negara-negara tersendiri. Nah, orang Syam membuat aturan di Syam semenjak masa Nuh sampai hari ini, dan dikenal dari mereka itu sangat perkasa dalam peperangan dan suka dalam bepergian, serta selalu bersegera dalam belajar. Ini ciri khasnya orang Syam ini. Nah, bahasa mereka masih menggunakan bahasa Syroyaniah dengan keutamaan orang-orang Roma selama 17 abad, mulai dari abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad 7 Masehi. Nah, Syam dahulunya berada di bawah kekaisaran Romawi. Ayo diingat lagi ya tentang sejarah peradaban. Yang pertama adalah Mesir dan Babilonia, kemudian Yunani, kemudian Romawi, kemudian peradaban Islam. Nah, Syam ini dulunya berada di bawah kekaisaran Romawi. Nah, Bushra merupakan kota Suriah pertama yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Seperti saya jelaskan bahwasanya perebutan peradaban dari Romawi ke Islam itu menggunakan perang. Nah, salah satu caranya yaitu mengambil alih wilayah-wilayah yang berada di kekuasaan peradaban Romawi. Nah, salah satunya adalah Syam ini yang saat itu dilakukan oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, ini yang pertama kali ditaklukkan adalah kota Suriahnya, salah satu wilayah Syam yaitu di kota Suriahnya. Nah, kemudian kaum muslimin memasuki Damaskus juga di wilayah Syam, setelah mengepungnya selama 6 bulan pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Nah, setelah Perang Yarmuk yang terakhir pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi ini, kota-kota Suriah berada di bawah kekuasaan Khalifah Islam. Nah, semenjak saat itulah, semenjak abad 14, maka negara Syam yang awalnya di bawah kekaisaran Romawi kemudian takluk menjadi di bawah kekuasaan Muslim.